Kita harus jadi lebih kuat, ucap Zhang Yi. Xinshi menguatkannya. Untuk sekarang, ras-ras bawah tanah itu pun tampaknya masih dibatasi. Dan senjata manusia sudah sangat canggih. Bahkan peradaban iblis di dataran salju pernah dikalahkan oleh para pahlawan manusia 2000 tahun lalu. Padahal saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Zhang Yi terkejut. Kenapa peradaban lama tidak lebih maju? Xinshi menjelaskan. Teknologi tidak selalu tumbuh perlahan. Kadang berkembang secara eksplosif, seperti setelah ditemukannya mesin uap. Jadi, tidak semua peradaban kuno lebih canggih dari kita. Zhang Yi pun memutuskan bahwa setelah peternakan Centipede selesai dibangun, ia akan mengambil teknologi genetika dari keluarga Deng dan membangun pasukan mutan di kota Tianhai. Setelah itu, Zhang Yi meminta Xinshi untuk terus memantau situasi Qingdao lewat satelit, dan ia sendiri meminta laporan langsung dari Shan Wu tentang Laut Cina Timur. Shan Wu memberitahu bahwa dalam radius 500 mil laut di sekitar Qingdao, kabut beracun telah menyebar. Semua ikan di laut itu telah mati, tapi kabut itu kini tidak menyebar lebih jauh. Zhang Yi bertanya, "Apa kalian akan bertindak?" Shan Wu tertawa. "Masuk ke sana sama saja dengan bunuh diri. Tapi kami dan Angkatan Laut Columbia sudah menyiapkan 50 rudal Love Death. Kalau ancamannya meningkat, kami akan meledakkan Star Island." Zhang Yi pun merasa sedikit tenang. Namun Shan Wu menyembunyikan satu hal, bahwa secara diam-diam ia akan mengirim tim mutan ke sana, karena ia pernah mengalami kerugian dari Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi sendiri tidak berniat menempatkan dirinya dalam bahaya untuk saat ini. Ia sudah mendapatkan banyak hal dari Qingdao. Sekarang, setiap hari Zhang Yi menjalani latihan fisik dan tempur untuk meningkatkan kekuatannya. Power indeksnya kini telah mencapai 18.000. Ia mulai diperhitungkan sebagai salah satu orang terkuat di negara itu. Namun, ada satu efek samping aneh. Saat tidur, ia sering merasa seolah ada seseorang yang berbisik di telinganya. Tapi kata-katanya tidak jelas. Awalnya, ia mengabaikannya. Tapi kini kejadian itu semakin sering terjadi. Ia memeriksakan diri ke Zokeer, tapi semua laporan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi fisiknya normal. Zhang Yi masih belum bisa memahami penyebabnya. Tapi selama tubuhnya masih sehat, ia tak terlalu ambil pusing. Berkat motivasi Zhang Yi, kini seluruh tim juga menunjukkan kemajuan signifikan. Namun saat indeks kemampuan semua anggota mencapai level tim elit, barulah terlihat jelas perbedaan bakat masing-masing. Zhang Yi tidak kekurangan sumber mutant beasts untuk diserap, tetapi efisiensi penyerapannya berbeda-beda pada setiap orang. Liang Yue terbukti sebagai yang paling berbakat. Panel dasar kekuatannya sangat tinggi. Setelah menyerap origin dari 2 mutant beasts tingkat kapten dan dari Cheng Lanlan, ia mencapai 9.700. Dalam pertarungan jarak dekat, ia begitu kuat hingga mampu membunuh mutan kelas Epsilon secara tiba-tiba. Bahkan Zhang Yi pun sering kalah saat sparring dengannya. Berkat latihan rutin, Liang Yue akhirnya berhasil menembus angka 9.800. Meskipun setelah itu, lajunya mulai melambat. Hua mencapai 9.999, hanya selangkah lagi menuju terobosan besar. Setelah mendapatkan Source of God, batas genetiknya berhasil terbuka. Kini, ia dianggap sebagai yang paling berbakat setelah Zhang Yi sendiri. Anggota lainnya juga menunjukkan peningkatan. Paman Yu berhasil mencapai 8.100, tapi ia mengakui bahwa pertumbuhannya akan melambat karena keterbatasan bakat. Zhang Yi menenangkannya. Terkadang butuh waktu untuk mencerna kekuatan. Petty Shu kini sudah mencapai 8.000, meski ia tidak pernah menunjukkannya secara langsung. Tapi semua orang tahu perubahan itu terjadi karena pengaruh Liang Yang. Saat Zhang Yi menggoda saat mereka bermain game, Petty malah malu dan kabur. Semua tahu, ia memberi usaha ekstra saat latihan karena satu orang itu. Yang Xinshi kini sudah mencapai 9.000, walaupun minatnya lebih pada perencanaan dan dukungan, bukan pertempuran. Zokeer juga menyentuh angka 9.000 dan mendapatkan kemampuan baru, Body Transformation. Ia bisa mengubah kualitas fisik orang lain hanya dengan menyentuh tubuh mereka. Bahkan, ia berhasil membuat tubuh Zhang Yi menjadi seperti mutan level beta. Yang Xia hanya mencapai 8.000,
tapi ia tetap bahagia. Baginya, kekuatan berarti bisa memasak dan menjaga Zhang Yi. Lu keren membuat semua orang terkejut. Power indeksnya melonjak hingga 9.500. Setelah menyerap sacrifice spirit, perubahan besar terjadi dalam dirinya. Zhang Yi sejak awal terus mendorongnya dalam pengembangan teknologi. Kini, Lu Keren menggunakan tungku baru untuk mengekstrak material murni dari biji unsur. Ia berkata bahwa dalam 2 bulan, ia bisa menyelesaikan armor exoskeleton generasi kedua. Versi pertama pernah digunakan oleh Paman Yu, tapi sekarang tubuh Zhang Yi yang telah mengalami transformasi bisa mengendalikannya jauh lebih baik. Mimpi Lu Keren adalah membuat armor yang setara kekuatannya dengan Delta Inhuman. Zhang Yi sangat bersemangat, ia sangat tergila-gila dengan armor pelindung tubuh penuh. Jika armor itu sempurna, bahkan mutan level Epsilon pun tak akan mudah merusaknya. Ia mulai yakin, Lu Keren suatu saat bisa membuat armor yang sekuat makhluk kelas Epsilon. Lalu datang kabar dari Sheng Jing, aktivitas penambangan di Abyss telah dimulai kembali. Sekarang karena region Jiangnan mendapat 30% sumber daya, Zhang Yi mengirim Gao Tianwu ke Qinling untuk mengawasi operasional di sana. Meski level kekuatannya hanya sekitar 5.000, Zhang Yi tetap memberinya kesempatan ini karena kejujuran dan dedikasinya. Zhang Yi memberinya pesan yang sangat jelas. Outsiders di sana mungkin bisa sedikit diabaikan, tapi kalau ada yang menyentuh kepentingan kita, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Mendengar itu, Gao Tianwu segera berkata, "Terima kasih Bos Zhang atas kepercayaannya. Saya akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda." Zhang Yi menjawab dengan tenang, "Semua pada dirimu sudah baik, hanya kekuatanmu yang masih kurang. Sudah latihan menembak akhir-akhir ini?" Gao menjawab, "Latihan setiap hari. Sekarang saya juga memimpin satu tim kecil." Zhang Yi kemudian memberikan origin energy dari Centipede Beast berkekuatan antara 7.000 hingga 8.000 agar Gao bisa segera menjadi lebih kuat. Ia juga memberi instruksi. Bawa 10 mutan dari markas Choyu. Dan setiap bulan, kamu bisa menggunakan Yuashi sesuai kebutuhanmu. Keluarga Deng juga akan menyediakan obat-obatan penambah kekuatan. Zhang Yi tidak terlalu percaya pada kekuatan militer Tianhai City saat ini. Bahkan para pemimpinnya belum mencapai level kapten. Bagi dunia luar seperti Valley of the Wind, orang seperti Gao masih dianggap lemah. Maka, peningkatan kekuatan mereka sangat penting. Gao merasa sangat tersentuh. Ia merasa seolah-olah mendapatkan jackpot dari langit. "Bos Zhang, saya tidak akan pernah melupakan kepercayaan ini," katanya penuh haru. Namun Zhang Yi hanya menanggapinya dingin. "Ucapan tidak cukup. Tunjukkan lewat hasil kerja. Kalau tidak bagus, aku akan ganti dengan orang lain." Gao menggenggam tinjunya erat. Ia paham bahwa keluar dari zona nyaman berarti menghadapi tantangan, tapi juga membuka jalan menuju kesuksesan. Penambangan sangat penting bagi Zhang Yi. Jika Gao bisa menjalankan tugas dengan baik, mungkin ia akan mendapat jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Gao langsung mulai bersiap. Dalam 1 hari, ia harus membentuk tim dan melakukan perjalanan melalui Blizzard City menuju Valley of the Wind. Ia berjalan jauh di tengah salju, kemudian berbalik dan memberi hormat dalam-dalam ke arah Zhang Yi. Zhang Yi melihat dari balik jendela. Ia mengangkat cangkir kopi dari meja dengan menariknya melalui udara, tapi kontrolnya belum sempurna. Kini, kekuatan Zhang Yi membuatnya bisa secara aktif menarik benda-benda lewat mutant space. Namun, ia belum bisa menarik manusia. Mungkin karena manusia memiliki energi spesial yang bisa menciptakan resistensi terhadap ruang dimensi. Saat ini, Zhang Yi sudah bisa menarik shelter, mikroorganisme, dan objek umum. Tetapi makhluk bertenaga dan manusia adalah pengecualian. Kemudian, Zhang Yi mengambil sebuah buku tentang Snow Region dari raknya. Paji Gasang telah mengundangnya untuk menghadiri konferensi agama Cuas Jiao tahun depan. Dalam foto undangan itu, tampak sebuah gunung bersinar dengan cahaya emas membentuk tanda bulat. Namun Zhang Yi belum memberi tanggapan. Ia masih mempertimbangkan kemungkinan apa yang bisa ia peroleh dari sana. Dari arah Laut Cina Timur, mulai terdengar gejolak. Sepertinya ada kekuatan besar yang sedang bertempur melawan makhluk di hutan dalam. Tapi untuk saat ini, Zhang Yi tidak berniat mengambil risiko. 2 bulan pun berlalu.
Dalam kalender Pleri, kini sudah Februari 2050, yang berarti lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak kiamat. Di dalam shelter, Lucaren sedang fokus pada 2 hal: mengupgrade armor exoskeleton, membangun peternakan centipede. Dengan bantuan Paman Yu dan Fatty Shu, mereka berhasil membuat gua sedalam 200 meter. Tempat telur-telur akan ditetaskan dalam kondisi optimal. Struktur gua diperkuat dengan beton dan logam agar centipede yang tumbuh tidak bisa kabur. Sekarang, kemampuan Lucaren telah meningkat hingga 9.500, memungkinkan dia untuk menciptakan logam E berkualitas tinggi. Zhou Yang mengurus sisi biologi berkata, "Yang terlalu agresif, bunuh saja. Yang lainnya, beri kenyamanan." Mereka perlahan akan melupakan sifat liarnya. Lucaren bertanya, "Kalau mereka meledak?" Zhou tertawa dan menjawab, "Ada tahap di mana kita akan menyuntikkan obat penurun tenaga. Ditambah hormon tertentu, kita cuma butuh esensnya." Lucaren pun tertawa. "Kamu urus pembiakannya, aku bangun farmnya." Uncle Yu dan Fatty Shu ikut bekerja di dalam peternakan dengan mengenakan baju pelindung khusus. Tapi hal yang paling membuat Zhang Yi bersemangat adalah proyek mecha Lucaren yang sudah ia kerjakan selama 2 tahun. Suatu hari, Lucaren memanggilnya dan menunjukkan armor exoskeleton berwarna hitam dengan desain streamline dan sistem kamuflase chameleon yang bisa berubah warna sesuai lingkungan. Dia memperkenalkannya dengan bangga. Namanya Qianlong. Generasi kedua mecha ini beratnya hanya 15 kg, dibuat dari logam ringan dan bahan bakar terkompresi. Karena tubuh Zhang Yi kini sudah ditingkatkan, ia dapat dengan mudah membawanya. Senjatanya tidak banyak, hanya 1 high energy cannon. Selebihnya, senjata bisa disimpan dalam mutant space milik Zhang Yi. Lucaren menambahkan, "Kami juga akan integrasikan makanan dan obat-obatan ke dalam armor." Zhang Yi bertanya, "Bagaimana dengan pertahanan? Itu yang paling penting." Bukan berarti mecha ini bisa mengalahkan mutant Epsilon, tapi setidaknya bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi kritis. Lucaren sangat memahami kekhawatiran itu dan tersenyum. "Tenang saja, armor Qianlong ini adalah hasil dari setengah tahun kerja keras. Seluruh permukaannya terbuat dari logam khusus dan bahan sejenis, pertahanannya sangat kuat. Bahkan rudal Tomahawk pun tidak akan mampu menembusnya. Bagian dalamnya juga menggunakan desain baju tempur militer hitam yang bisa menyerap guncangan. Aku perkirakan pertahanannya setara dengan Mutant Enhanced Level 999, jelasnya. Mata Zhang Yi langsung berbinar. "Luar biasa!" Lucaren melanjutkan dengan antusias. "Dan armor ini sangat fleksibel. Lihat." Ia memberikan perintah dari komputer, dan permukaan armor bergerak dengan halus, seperti rantai besi. Tapi di bagian persendian, digunakan armor sisik ikan untuk mendukung kelincahan. Di bagian belakang, terdapat ekor jet tersembunyi yang memungkinkan terbang jarak pendek. Tapi mengingat kekuatanmu, kami sengaja membuat bobotnya tetap ringan. Senjata terbatas dan waktu terbangnya maksimal setengah jam. Zhang Yi mengangguk sambil tertawa. "Ini sempurna. Armor ini memang khusus dirancang hanya untuk Zhang Yi, menggabungkan pertahanan tinggi, kelincahan, dan manuver fleksibel." Tak sabar, ia langsung mencoba armor tersebut. Lucaren pun mentransfer sistem kontrol ke Zhang Yi. Zhang Yi melepas mantelnya, mengenakan black suit dan masuk ke dalam mecha. Dari dalam, rasanya seperti sedang mengenakan pakaian olahraga. Tidak terasa berat sama sekali. Armor itu menyesuaikan dengan struktur tubuh Zhang Yi, sehingga ia bisa bergerak dengan sedikit tenaga saja. Zhang Yi berkata, "Ayo kita uji kekuatannya." Ia pun keluar dan mengaktifkan sistem penerbangan. Dengan nyala api biru dari jet, tubuhnya langsung melesat ke udara, bahkan lebih cepat dari pesawat tempur. Sonic boom terdengar di udara, dan dari bawah, semua orang menatapnya dengan penuh kekaguman. Kekuatan, pertahanan, sistem kecerdasan, semuanya terbaik. Zhang Yi mengeluarkan pedang suci, Holy Sword, dan mulai melakukan beberapa gerakan. Sendi-sendinya sangat fleksibel. Mecha ini benar-benar sempurna. Zhang Yi menghitung bahwa mecha ini menambahkan sekitar 500 poin pada kemampuannya. Peningkatan besar yang akan sangat berguna nantinya.
Saat terbang di atas sungai Lujiang, dia mengayunkan pedangnya ke bawah, menciptakan retakan besar di es. Luar biasa, gumamnya puas. Tiba-tiba, kodok keluar dari bawah es dan berseru, "Mecha ini keren banget." Zhang Yi tertawa. "Kamu bangun dari tidurmu lagi, ya?" Frog menjawab, "Ada 3 hal yang aku suka. Tidur, menangkap serangga, dan berbagi musik." Zhang Yi langsung mendapat ide. "Kalau kamu suka serangga, bagaimana kalau kamu yang memeliharanya?" Frog langsung senang bukan main. Zhang Yi berkata, "Seluruh peternakan itu sekarang jadi tanggung jawabmu. Kamu mungkin tidak makan banyak serangga, tapi kamu bisa merawatnya." Setibanya di rumah, keluarganya bertanya, "Bagaimana mecanya?" Zhang Yi mengacungkan jempol, "Terbaik." Lalu dia berkata kepada Zhou, "Sekarang Frog yang akan mengelola peternakan. Kalau kita pergi keluar, ada yang bisa mengurusnya." Jokear tertawa. Dengan bantuan Frog, semuanya bakal lebih mudah. Ia pun membawa Frog ke peternakan dan menjelaskan hal-hal dasar tentang pengelolaannya. Zhang Yi kemudian pergi menemui Lu Karen. Ia sangat bersemangat karena hasil kerjanya diakui. Lu Karen berkata, "Mecha ini dibuat khusus untukmu, kakak. Nggak bisa dipakai orang lain." Zhang Yi bertanya, "Bisa nggak diproduksi massal?" Lu Karen menjawab, "Dalam sebulan, aku bisa buat 1, tapi setiap unit harus dikustomisasi. Misalnya untuk Uncle Yu, modelnya fokus ke serangan. Untuk Fatty Shu, cukup yang penting bisa kabur." Zhang Yi tersenyum, "Benar juga. Yang penting bisa menyelamatkan nyawa dan kabur." Lu Karen berkata lagi, "Aku masih punya beberapa unit eksperimental. Akan aku perbaiki dan siapkan." Zhang Yi lalu tersenyum nakal dan bertanya, "Kalau kamu sendiri, gimana dengan punyamu?" Lu Karen menjawab dengan nada menggoda, "Belum bisa kasih tahu. Itu kejutan." Zhang Yi mulai curiga. Jangan-jangan senjata rahasia? Lu Karen tertawa dan mendorongnya pelan. "Nanti juga kamu tahu." Di sisi lain, dari gerbang iblis, Undertaker dan mutan bersayap emas sudah pergi. Sekarang yang tersisa hanyalah sebuah kolam darah besar. Zhang Yi mengamatinya dari kejauhan. Ia tertarik, tapi juga merasa takut sehingga tidak berani mendekat. Ia berpikir mungkin 2 Aislon misterius lainnya akan datang. Jadi ia memilih bersembunyi dan menunggu dari jauh. 1 jam pun berlalu. Zhang Yi hampir saja menyerah ketika tiba-tiba mutan tinggi berbaju tempur hitam muncul kembali. Ia pertama-tama memeriksa kolam darah dengan saksama. Kemudian, sambil membawa pedang malam dan perisai, ia melangkah menuju gerbang. Perlahan-lahan berjalan di atas darah, ia sampai ke gerbang, dan setelah melakukan pengujian, ia mengayunkan pedang dengan sekuat tenaga. Boom! Api hitam menyala. Tanah berguncang, tetapi di gerbang hanya muncul 1 luka gores yang dalam. Gerbang itu tidak pecah. Jelaslah bahwa gerbang itu tersegel dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Mutan tinggi itu pun berpikir sejenak lalu pergi. Zhang Yi menyadari jika makhluk sekuat itu saja tidak bisa membuka gerbang, maka dirinya pun takkan mampu berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, pria berbaju zirah emas datang. Ia melihat bekas goresan lama, tersenyum tipis, lalu pergi begitu saja tanpa melakukan apapun. Zhang Yi kini benar-benar yakin, gerbang itu hanya akan terbuka saat keluarga Paji masuk ke dalamnya, dan itu pun hanya saat upacara keagamaan Chua Zhao berlangsung. Namun, ia masih belum bisa mengenali semua orang yang terlibat. Kelima Epsilon itu memiliki kekuatan yang luar biasa hebat, dan tak satu pun dari mereka ia kenal sebelumnya. Ia mulai curiga apakah kuil Sangjia telah menipu semua orang. Namun kemudian ia berpikir, jika wilayah barat daya begitu bersatu, takkan ada alasan untuk menipu siapapun. Dengan sedikit kebingungan, Zhang Yi memutuskan untuk kembali dan berdiskusi dengan Yang Xinshi. Demon's Gate tampaknya tidak akan terbuka oleh siapapun untuk saat ini. Maka pilihan terbaik adalah tetap mengamati. Sementara itu, Liang Yu dan Muyan tengah menyelidiki wilayah kekuasaan keluarga Paji. Mereka membenci keluarga Paji, tapi untuk saat ini mereka tidak ingin melakukan langkah yang gegabah. Tiba-tiba, sebuah kelompok pemberontak menyerang kamp budak milik keluarga Paji. Liang dan Muyan segera menuju lokasi.
Mereka mengamati secara diam-diam. Kelompok pemberontak ini bukan kelompok acak. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui kekuasaan para kepala suku dan kuil Sang Jia. Seorang gadis yang menunggangi serigala putih memimpin pemberontakan. Di belakangnya terdapat kawanan serigala dan banyak petarung. Mereka menyerang kamp, membakar semangat para budak untuk meraih kebebasan. Kalian bukan budak. Makanan dan rumah ini adalah milik kalian, teriak mereka. Para budak ketakutan, tetapi setelah melihat kekuatan para pemberontak, sebagian dari mereka memberanikan diri dan mengangkat senjata. Perlahan-lahan pemberontakan mulai menyebar. Banyak prajurit pribadi dikalahkan dengan mudah oleh pemberontak. Liang merasa senang karena akhirnya ada yang berani mengambil sikap. Namun Muyan menahannya. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Kita belum boleh menunjukkan diri, katanya. Tak lama kemudian, Paji Gasang menerima kabar tersebut. Ia bertanya dengan tenang, "Apakah orang dari Gunung Salju sudah datang?" Pelayan menjawab, "Belum. Gadis penggembala itu bernama Juama." Gasang segera mengirim Kyungda. "Tangkap siapapun yang perlu ditangkap. Bunuh siapapun yang perlu dibunuh," perintahnya. Lalu muncullah pasukan sejati, menaiki tank, sepenuhnya terlatih, dan semuanya adalah mutan. Kyungda langsung memberi perintah, "Bunuh!" dan tembakan senapan mesin pun dilepaskan ke segala arah. Pertempuran antara para pemberontak dan kawanan serigala melawan pasukan pun dimulai. Ini adalah titik balik yang sebenarnya. Bagi para inhuman tingkat tinggi, senjata api hanyalah mainan. Kebanyakan prajurit biasa menggunakan senjata sebagai alat utama. Jonda sendiri hanya menggunakan senjata api untuk melepaskan kekuatan supernatural miliknya. Tapi bagi manusia biasa dan mutan tingkat rendah, senjata panas tetaplah sangat berbahaya. Jonda bersama unit kereta elitnya menyerang langsung ke kamp pemberontak. Hujan peluru mengisi malam dengan api dan jeritan. Banyak serigala, budak, dan beberapa prajurit pribadi tewas di tempat. Melihat serangan brutal itu, Liang Yu terkejut. Ia menggenggam tinjunya dengan marah. Muyan berkata, "Mesin pembunuh sejati tidak memiliki emosi. Itulah sebabnya mereka menjadi prajurit terbaik. Para pemberontak pun siap bertempur." Gadis penunggang serigala meniup peluit dan semua serigala berlari menuju kereta musuh. Para pemberontak berteriak kepada para budak, "Larilah ke selatan. Di sana ada kebebasan." Beberapa budak mencoba kabur karena takut. Tapi kebanyakan tetap di tempat, seolah-olah dengan tidak melihat mereka bisa selamat. Zuma pun berubah wujud menjadi werewolf. Matanya menjadi biru es, bulunya putih, dan di tangannya muncul cambuk es. Dia memutar tongkat sihirnya dan membentuk dinding es untuk menghentikan peluru. Jonda keluar dari kereta tempurnya sambil menyalakan pipa. Tertutup oleh asap hitam, ia tiba-tiba berubah menjadi monster berkulit gelap setinggi 5 meter. Kemampuannya adalah Angry King Corn. Zuma dan Jonda saling berhadapan. Dia tahu betapa berbahayanya hal ini. Indeks kekuatan tempur Jonda adalah 9.700, namun dia tetap memulai pertarungan. Liang Yue dan Muyan yang bersembunyi melihat semuanya. Zuma jelas berada dalam posisi lemah. Serangannya terus-menerus gagal, sementara pukulan-pukulan Jonda menghancurkan seluruh medan tempur. Para penduduk permukaan mulai menangis ketakutan. Beberapa orang religius malah memaki para pemberontak. "Kalau kalian tidak datang, kami memang akan dijadikan patung, tapi setidaknya tetap hidup." Liang Yue tidak tahan lagi. Dia berkata, "Aku harus membantu mereka." Muyan memperingatkan, "Identitasmu bisa terbongkar. Seluruh rencana Zhang Yi akan dalam bahaya." Liang Yue menjawab, "Tenang saja. Aku akan menyamar. Tak akan ada yang mengenaliku. Tapi Muyan, kau harus membantu para perempuan itu dengan bantuan para pemberontak." Muyan terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, tapi aku tidak akan bertarung. Kalau kau tertangkap, itu hanya akan menjadi masalahmu sendiri." Liang Yue mengenakan topeng dan tersenyum. "Oke." Sementara itu, di medan pertempuran, Zuma sudah terdesak habis-habisan. Tiba-tiba, terdengar suara wanita yang dingin di headsetnya. "Aku bisa membantumu. Tapi ada satu syarat. 3 kilometer dari sini,
lebih dari 100 wanita ditahan di sebuah tempat bawah tanah. Mereka harus diselamatkan. Zuma terkejut. Kami memang datang untuk mencari mereka. Di antara mereka ada saudari-saudariku juga. Aku terima syarat itu. Liang Yue menarik napas dalam, menurunkan maskernya, lalu berkata, "Mari kita akhiri ini." Zuma hampir terjatuh ketika tawa menyeramkan muncul di wajah Kang Da. Namun tiba-tiba ia merasa ada tatapan seseorang tertuju padanya dan pukulannya langsung berhenti. Ia melihat seorang wanita dalam seragam tempur berdiri diam dengan Demon Subduing Pestlo di tangan. Bala bantuan. Kang Da bergumam, lalu berbalik untuk membunuh Zuma. Zuma berhasil lolos, tapi terdorong jauh oleh hembusan angin. Lalu terdengar suara dingin di telinganya. "Jangan melawan." Dan wanita itu menghilang ke dalam bayangan. Di sisi lain, Liang langsung menyerang Kang Da. Pertarungan antara dua mutant tingkat lanjut pun dimulai. Liang Yue unggul dalam teknik dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembunyikan identitas. Meski begitu, Kang Da ketakutan. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis sekuat ini. Namun Liang Yue tetap diam dan dengan mudah menangkis semua serangannya, seolah sedang bermain dengan anak kecil. Sementara itu, Mu Yan dan Zuma bersama para pemberontak menemukan para wanita yang ditahan di bawah tanah. Mereka mengalahkan beberapa tentara dan membebaskan para perempuan. Zuma memeluk dua saudarinya dengan penuh haru. Mu Yan berkata, "Cepat keluar, atau musuh akan segera datang." Para pemberontak membawa sebagian wanita pergi, dan Mu Yan menunjukkan jalan lewat bayangan. Dia mengirimkan sinyal ke Liang Yue. Misi selesai. Kini Liang Yue memutuskan untuk mundur. Namun Kang Da tentu akan mengejar. Dalam serangan terakhirnya, Liang Yue menyerang dada Kang Da dengan Demon Subduing Pestle. Tubuh berlapis baja Kang Da retak, dan ia jatuh berlutut. Namun Liang Yue tidak membunuhnya. Ia hanya terbang menjauh dari sana. Di pegunungan bersalju, Zuma dan para pemberontak dari Bak menunggu Liang Yue. Saat dia datang, semua mengucapkan terima kasih, namun tetap waspada. Zuma berkata, "Kondisi kami sangat buruk. Kami tidak bisa menyelamatkan semua wanita itu." Liang Yue marah, "Hanya 7 atau 8 orang. Lalu bagaimana dengan sisanya?" Zuma menjawab, "Kami tidak punya makanan. Setelah badai salju, semua persediaan kami dirampas. Kami sendiri hampir tidak selamat." Mu Yan menyindir, "Lalu kenapa tetap menyerbu?" Zuma menjawab tegas, "Yang kami selamatkan adalah saudari-saudari kami. Menyelamatkan yang lain berarti mempertaruhkan nyawa seluruh tim. Ini perang, kami harus realistis." Liang Yue merasa pahit, tapi dia tahu Zuma berkata jujur. Para pemberontak berkata tanpa basa-basi, perempuan yang tertinggal punya peluang bertahan lebih besar di camp. Zuma berkata kepada Liang Yue, "Kami berterima kasih, tapi tidak bisa mempercayaimu. Jika benar kamu agen Chief 10, bunuh kami sekarang, atau silakan pergi." Mu Yan berkata, "Ayo, yang perlu dilakukan sudah selesai." Liang Yue mengangguk setuju. Namun saat hendak pergi, Zuma menahannya. "Tunggu sebentar," ia berkata. "Jika kalian benar-benar berjuang demi keadilan, bisakah kalian membantu kami lagi di masa depan? Tinggalkan satu kontak." Mu Yan dan Liang Yue terdiam sejenak. Permintaan itu agak berani, tapi tulus. Liang Yue bertanya, "Kita tukar informasi kontak?" Zuma menundukkan kepala. "Maaf, kami tidak bisa memberikan kontak kami. Jika kalian adalah orang-orang Tasi, maka menemukan lokasi camp kami akan menjadi hal yang mudah bagi kalian. Karena itu, kamilah yang akan menghubungi kalian." Pipinya sedikit memerah. Dia tahu permintaan ini agak berlebihan, tapi demi bertahan hidup, itu penting. Mu Yan berkata dengan suara dingin, "Jadi maksudmu hanya kalian yang bisa meminta bantuan dari kami, tapi kami tak boleh meminta bantuan dari kalian?" Zuma menundukkan kepala dengan malu. "Saat ini kami tak bisa memberi apa-apa. Tapi jika kalian bertemu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan melintasi dataran bersalju, mohon bantu mereka atas nama kami." Mu Yan tersenyum, "Baiklah, memberikan kontak bukanlah hal besar." Liang Yue tampak terkejut, tapi Mu Yan tidak memberikan penjelasan apapun. Mereka berdua menghilang dalam bayangan dan bergerak menuju rumah Paji. Di tengah perjalanan, Liang Yue bertanya,
Biasanya kamu tidak membuat keputusan seperti ini. Kenapa kamu setuju? Muyan menjawab, gadis itu mungkin berguna di masa depan. Muyan adalah seorang ahli dalam infiltrasi dan investigasi, dan pengalamannya selama masa apokalips telah membuatnya semakin waspada. Dia menjelaskan, Zhang Yi mengirim kita ke sini untuk mengumpulkan intel. Kontak langsung dengan para pemberontak sangat sulit. Jalur ini bisa membantu. Dan hanya karena kita memberikan kontak, bukan berarti kita wajib membantu mereka. Liang Yue berkata, pemikiranmu sangat mendalam. Muyan hanya menjawab, kamu telah membantu, dan yang kamu dapatkan hanya kecurigaan, tapi tidak perlu disesali. Liang Yue dan Muyan tidak kembali. Yang tersisa hanya ingatan tentang keributan di camp. Sementara itu, Zhang Yi berpikir, sambil duduk santai di sofa. Situasi di barat daya jauh lebih kompleks dari yang kukira. Ia menjelaskan bagaimana ia melihat 5 Epsilon muncul. Sosok-sosok kuat dalam jumlah begitu banyak sekaligus. Yang Xinxi berkata, ini membuktikan bahwa ada suatu tempat misterius di pegunungan salju yang menarik para tokoh kuat ini. Zhang Yi berkata, aku tidak mengenali satupun dari mereka. Mungkin 2 dari mereka adalah orang lokal. Xinxi menambahkan, 2 lainnya mungkin orang asing. Paman Yu terkejut. Jadi, para orang asing itu juga mengincar harta karun kita. Xinxi menganalisis, jika indeks kekuatan mereka di atas 15.000, maka mereka pasti petarung top dari wilayah besar. Jika mereka tidak dikenal, maka pasti mereka adalah orang asing. Zhang Yi berkata, jika Paji Gasang bisa memanggilku, maka kekuatan-kekuatan lainnya juga bisa memanggil para outsider. Aku telah melihat kekuatannya sendiri. Bahkan setelah terluka oleh kekuatan tantrik, ia bisa bangkit kembali. Jika gerbang kerajaan iblis terbuka, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Kyun Gada, yang dikalahkan oleh Liang Yue, berlutut dengan malu di hadapan Paji Gasang. Ia berkata, seorang wanita outsider menyerangku. Dia memiliki perlengkapan canggih dan sangat kuat. Paji Gasang mulai curiga. Apakah itu Muyan? Namun ia mengabaikan pikiran itu dan berkata, jangan bicarakan hal ini lagi. Solang Deji pun mengerti, jika Zhang Yi benar-benar menginginkannya, dia bisa melenyapkan seluruh keluarga Paji hanya dalam 1 malam. Ia tidak yakin bahwa seorang pembunuh sebesar itu datang hanya untuk menyelamatkan beberapa pelayan. Ia pun memerintahkan, percepat penyelidikan, tingkatkan patroli. Jangan sampai kesalahan ini terulang. Paji Gasang tahu bahwa pertarungan ini sekarang bukan lagi hanya antara para pemberontak dan keluarga-keluarga besar. Kini, kekuatan dari luar pun telah ikut bermain dalam permainan ini. Seluruh kota Ramin Family, dalam gelapnya malam, sebuah bayangan perlahan masuk ke kamar Lemin Oju. Lemin Oju adalah pemimpin dari keluarga Ramin, seorang wanita cantik, namun sangat tegas. Ia tidak pernah menatap orang secara langsung, melainkan dengan dagu terangkat dan pandangan menunduk dari atas. Di dalam kamarnya, telah duduk seorang pria asing tinggi dengan mata biru dan rambut coklat. Ia melepas helmnya dan, sambil meminum anggur, berkata, aku sudah pergi ke tempat yang kau katakan. Ada sesuatu yang aneh di sana. Lemin Oju tersenyum. Tanpa bantuan dari keluarga Ramin, kau tidak akan bisa masuk ke sana. Benar, jawab pria itu sambil menyeruput anggur. Tapi justru karena itu, jadi lebih menarik, bukan? Mereka mulai membahas strategi secara perlahan. Lemin Oju berkata, 3 keluarga lainnya, Yasha Langtai, Paji, dan Shaja, serta para biksu dari kuil Sangza, semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Pria itu berkata, itulah kenapa aku butuh dirimu. Kuil Sangza berdiri di hadapan pegunungan es. Di dalam, seorang undertaker tengah duduk dalam meditasi. Sebuah kekuatan tak kasat mata tengah memasuki tubuhnya, energi dari 5 Epsilon. Karena kekuatannya terlalu intens, ia menyerapnya perlahan-lahan. Saat itu juga, Yasha Langtai, kepala keluarga Langtai, dan Tripa Deji dari kuil masuk ke dalam ruangan. Dengan sedih ia berkata, Loren telah dibunuh oleh tentara bayaran Paji. Undertaker tetap tenang. Itu sudah takdirnya, jawabnya. Deji marah. Kalau kau tidak melakukan apa-apa, kita semua akan musnah. Aku tidak akan menunggu lagi.
Undertaker hanya menggumamkan, Amitabha. Loh, Deji keluar ruangan dengan marah. Keesokan paginya, di kediaman Paji, Zhang Yi akan bertemu dengan Paji Gasang. Namun Gasang sendiri yang datang menghampirinya. Ia berkata, Deji telah memanggil seluruh keluarga besar ke kuil Sangzha. Karena insiden kemarin yang berkaitan denganmu. Zhang Yi tersenyum. Jadi ini semua tentangku, ya? Gasang menjelaskan, mereka telah membunuh para monk dari kuil Sangza, termasuk Vajra Loren yang sangat kuat. Secara terbuka, ini akan dianggap sebagai tindakan melawan agama tantrik. Gasang memberi saran kepada Zhang Yi agar tidak keluar dulu untuk sementara waktu. Zhang Yi hanya tertawa. Baiklah, kebetulan aku juga masih harus bersiap-siap. Ketika Zhang Yi melihat data tentang keempat keluarga besar dan kekuatan mereka, semuanya tampak jelas. Mereka terpecah dan lemah. Hanya kuil Sangzha dan Sang Undertaker yang merupakan ancaman nyata. Namun malam harinya, dalam badai yang mengerikan, 3 monk mendekati kediaman Paji. Para penjaga ketakutan melihat mereka. Mereka adalah pelindung agama dari kuil Sangza. Seorang monk Parubaya berkata, kami mencari orang yang telah membunuh Loren. Sebelum penjaga bisa berkata apa-apa, datanglah badai salju, dan ketiganya menghilang. Sesaat kemudian, mereka muncul lagi dan melangkah menuju aula utama Paji. Ketika kepala pelayan lebu mengetahuinya, ia sangat panik. Mereka sengaja mengirim sang master keluar agar bisa menangkap Zhang Yi. Kini, rumah Paji sepenuhnya tidak terjaga, dan ancaman itu langsung mengarah pada para tamu istimewa yang masih berada di dalamnya. Di wilayah barat daya, para pemimpin dari 4 keluarga besar berkumpul di sebuah kuil Buddha. Di sekeliling sebuah meja besar, hanya ke-4 pemimpin duduk. Bahkan pengawal pribadi mereka tidak diizinkan masuk. Ini adalah rapat tingkat tertinggi di wilayah barat daya. Suasananya sangat serius hari ini. Tripaya Shalangtai Deji dari kuil Sangza duduk dengan wajah tegang dan sorot mata yang penuh amarah. Pandangannya fokus pada Paji Gasang yang berdiri di sebelahnya. Ia berkata, kemarin para penjaga kuil Shesangnya diserang di dekat perbatasan. Seluruh tim telah dimusnahkan. Deji berkata dengan suara getir, bagaimana mungkin mereka berani menyerang para pelindung tantrik Buddhisme? Mereka pasti telah dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Kemarahan Deji diarahkan kepada Paji Gasang. Tuan Paji, aku mendapat informasi bahwa mereka masuk ke dalam kediaman keluarga Paji. Apakah ini benar? Tanya Deji secara langsung pada Paji Gasang. Paji Gasang menjawab, oh begitu ya, aku tidak tahu apa-apa. Lamin Oju tersenyum tipis. Masih berpura-pura bingung? Apakah ini berarti mereka tidak ada hubungannya dengan keluargamu? Tanya Deji dengan ketegasan. Paji Gasang tertawa. Keluarga kami ini besar. Bagaimana aku bisa mengenal semua orang? Deji memandangnya dengan dingin. Gasang, hentikan alasanmu. Kami punya cukup bukti. Niat Deji sudah jelas. Dia ingin menghadapi Paji Gasang secara langsung. Faktanya, Deji telah merencanakan semuanya terlebih dahulu. Ia sudah mengirimkan para prajurit terkuatnya ke dalam keluarga Paji. Jika Paji Gasang tidak menyerahkan orang yang diminta, maka perang tidak bisa dihindari. Deji berkata, kita berempat berasal dari darah yang sama. Kita harus tetap bersatu. Lalu ia menambahkan, Majelis Agama Chunzhao akan segera datang. Kita harus memperkuat kekuatan kita. Aku bersedia mengirim 1.000 prajurit dan 5.000 pelayan. Mendengar ini, wajah para kepala keluarga lainnya menjadi tegang. Deji memang sering menggunakan tuntutan-tuntutan kecil semacam ini untuk melemahkan kekuatan mereka. Namun Paji Gasang kini tidak mau mundur lagi. Ia berkata, kami tidak akan menyerahkan warisan leluhur kami begitu saja. Tapi untuk persembahan, kami bisa memberikan beberapa barang. Wajah Deji menjadi dingin. Lamin Oju dan Shaja Genyatso saling berpandangan. Deji bertanya kepada Lamin Oju, bagaimana denganmu? Dengan berat hati Lamin Oju menjawab, dalam 3 hari kami akan mengirimkan orang dan perlengkapan. Deji tersenyum, pilihan yang bijak. Siapapun yang menentang kehendak Tuhan dan Buddha harus membayar harganya. Sementara itu, di kediaman keluarga Paji di Piepo, 3 pelindung Dharma telah masuk. Mereka tidak merasakan halangan apapun saat masuk.
Para prajurit pun tidak berani menghentikan mereka. Ketika kepala pelayan lebu mendengar kabar itu, ia panik. Ia berkata kepada Zhang Yi, "Tuan, semua orang harus segera bersembunyi di ruang bawah tanah." Namun Zhang Yi menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan khawatir, biarkan mereka mencari. Kalau kita kabur, mereka akan menjadi lebih agresif." Wajah lebu penuh kekhawatiran. Zhang Yi tersenyum tipis dan berkata, "Orang-orang yang datang untuk mencariku itu tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi." 3 penjaga dari kuil Sangzha, yang dipimpin oleh Mu Chuan, telah sampai di gerbang utama rumah keluarga Paji. Mereka menuntut agar keluarga Paji menyerahkan loren dan senjata lainnya. Prajurit pribadi keluarga Paji terjebak dalam situasi sulit. Jika mereka mencoba menghentikan, mereka tidak akan mampu menghadapi para petarung terkuat dari kuil Sangzha. Kangda, komandan pasukan pribadi keluarga Paji, berdiri di gerbang utama sambil memegang Demon Subduing Pestle. Mu Chuan menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Tolong serahkan senjata-senjata itu dan jaga martabat tantrik Buddhisme." Kangda menjawab, "Tuan kami sedang tidak di rumah. Tolong kembalilah." Mu Chuan dengan suara dingin menjawab, "Apakah kau juga ingin menjadi komplotan iblis?" Dari dalam terdengar suara Zhang Yi, "Ada yang memanggilku." Zhang Yi keluar dengan mengenakan seragam tempur berwarna hitam. Mu Chuan dan para monk lainnya langsung mengenalinya. Mu Chuan berkata, "Kau yang membunuh penjaga suci kami. Apakah kau lupa dosamu?" Zhang Yi menjawab dengan dingin, "Aku tidak membunuh iblis manapun. Aku hanya membersihkan jalan." Ashna, salah satu monk lainnya, berkata dengan marah, "Kau hanya punya satu pilihan. Ikut kami dan jalani ritual pengusiran iblis." Zhang Yi menjawab, "Baiklah." Namun lebu segera menghentikannya. "Tuan, mereka sedang menipumu. Mereka hanya mencari alasan untuk membunuhmu," kata lebu cemas. Zhang Yi menjawab tenang, "Aku akan mengurusnya. Keluarga Paji tidak boleh disalahkan." Ketiga biksu itu membawa Zhang Yi ke kuil dan Chuan. Di dalam sebuah pagoda tua, mereka mengepungnya. Mu Wan berkata, "Amitabha, bertobatlah dan bergabunglah dengan tantrik Buddhisme." Zhang Yi tertawa, "Maaf, aku tidak berniat menjadi seorang mak." Zhang Bu berteriak marah, "Kau adalah iblis. Kau harus menjalani ritual pengusiran." Zhang Yi mencabut pedangnya yang panjang, berselimut api hitam. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Di dalam kuil dan Chuan, pedang bersinar bersama nyala hitam yang mengerikan. Di tengah pusaran angin, api semakin menggila. Dari langit, badai salju turun menyambung ke bumi. Dalam sekejap, seluruh kuil berubah menjadi reruntuhan. Namun, di tengah kekacauan itu, cahaya emas tiba-tiba muncul dan melesat lurus ke arah Zhang Yi. 3 penjaga Dharma menyerang dengan formasi terkoordinasi. Ini bukan pertama kalinya mereka menggunakan teknik ini untuk melenyapkan orang yang menentang Tra. Para biksu dan petani yang berdiri jauh menyaksikan dengan takjub. Mereka berteriak bahwa ini adalah kekuatan para dewa. Namun tiba-tiba, dari tengah badai salju, muncul sebuah retakan hitam, panjang dan sempit, dari langit ke bumi. Itu bukan retakan biasa. Itu adalah tebasan pedang Zhang Yi. Api hitam dari pedangnya membelah pusaran dan rantai sihir menjadi 2. Dalam sekejap, semuanya menjadi hening. Zhang Yi berdiri diam. Tanah di sekelilingnya porak-poranda, namun tanah di bawah kakinya tetap utuh. Wajah Mu Chan dan 2 lainnya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin, pikir mereka. Mereka tak pernah membayangkan ada manusia yang bisa selamat dari serangan gabungan mereka. Tiba-tiba, Ashina mengeluarkan raungan dahsyat. Dari balik debu dan salju, muncul seekor yak raksasa. Tubuhnya berwarna emas kemerahan, dengan 8 mata, dan dihiasi mantra-mantra Sanskerta dari Tra. Ia menghentakkan kukunya ke tanah, membuat bumi bergetar lalu retak. Tanah di bawah kaki Zhang Yi pun ikut runtuh. Ia mulai jatuh. Manipulasi tanah, pikir Zhang Yi. Saat ia terjatuh, tubuh besar Ashina melayang turun dari langit seperti gunung, mengarah padanya. Zhang Yi tersenyum, menarik juga. Ia menggenggam pedangnya lebih kuat. Api hitam menyebar dari kedua tangannya, membentuk nyala raksasa berbentuk bulan sabit yang menjulang ke langit. Di tengah hujan darah, terdengar jeritan Ashina. Tubuhnya terbelah dari pinggang.
Wajah Muchan dan Zhang Bu kini dipenuhi keringat. Apa dia bisa menyerang bahkan saat di udara? Zhang Yi mendarat di tanah dengan tenang, melewati 2 potongan tubuh Ashina. Ia menyarungkan pedangnya dan berkata dingin, "Tak satu pun dari kalian cukup kuat untuk menghentikanku." Muchan dan Zhang Bu memutuskan untuk menyerang terakhir kalinya. Langit menjadi gelap, awan hitam menyelimuti area itu. Zhang Bu kembali menancapkan rantai sihirnya ke tanah, namun nyala hitam dari pedang Zhang Yi menghancurkan mereka hanya dalam satu tebasan. Orang-orang dari kuil yang berdiri jauh hanya bisa terpana. Para penjaga Dharma dibunuh oleh iblis itu. Zhang Yi tidak menoleh ke siapapun. Ia hanya berjalan pergi dengan tenang. Di biara Sangza, Deji menerima kabar tersebut. Ia memanggil Lamin dan Gatsuo. "Sekarang pertunjukan sesungguhnya akan dimulai," katanya. Namun saat mendengar kabar lengkapnya, cangkir teh terjatuh dari tangannya. Apa? Ketiga penjaga Dharma terbunuh. Lamin dan Gatsuo saling pandang. Mereka langsung mengerti bahwa Paji Gasang telah meminta bantuan kekuatan luar. Deji menatap keduanya dengan marah. "Kalian berdua sekarang harus membantuku. Paji Gasang telah berpihak pada iblis dan menentang Tra. Sekarang kita harus menghancurkannya." Lamin dan Gatsuo tidak punya pilihan lain. Mereka pun menyatakan siap untuk perang,